Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, kelas IKM 4A, izin memaparkan tentang presentasi kami yang berjudul Job Satisfaction dengan anggota. Saya Desika Dwayu Rahmawati dengan NIM akhir 004, Adelia dengan NIM akhir 063, dan Lutfia dengan NIM akhir 181. Berikutnya adalah definisi tentang job satisfaction, yaitu atau kepuasan kerja ini adalah ukuran tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya yang mencakup perasaan senang, puas, atau tidak puas yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Kemudian menurut Robbins 2003, job satisfaction adalah sikap seorang secara keseluruhan terhadap pekerjaannya dan merupakan aspek penting dalam perilaku keorganisasian karena berkorelasi secara positif dengan kinerja karyawan. Kemudian menurut Loki 1976, job satisfaction merupakan respon kognisi evaluatif, afeksi emosi, dan perilaku seseorang terhadap pekerjaannya yang diukur melalui evaluasi karakteristik pekerjaan, respon emosional terhadap kejadian di pekerjaan, serta intensif berperilaku dalam bekerja. Kepuasan kerja ini mencerminkan sikap emosional karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaannya, mulai dari sifat tugas, hasil kerja, pengawasan, lingkungan kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, serta kesempatan pengembangan karir. Selanjutnya, untuk pentingnya job satisfaction dibagi menjadi dua, yaitu bagi organisasi dan untuk karyawan. Untuk organisasi, yakni meningkatkan efisiensi dan output kerja organisasi. Yang kedua, untuk mengurangi biaya dan waktu rekrutmen akibat turnover karyawan. Yang ketiga, meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Dan yang keempat, untuk membangun komitmen karyawan terhadap organisasi dan mendukung budaya organisasi. Selanjutnya, untuk karyawan, yakni untuk meningkatkan produktivitas, dedikasi, dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, memiliki keterkaitan emosional dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, yakni rasa bangga terhadap organisasi yang diikutinya. Dan yang keempat, meminimalisir masalah kesehatan fisik dan mental akibat stres bekerja. Yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Sutrisno tahun 2017, terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Di antaranya yang pertama ada faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang mempunyai hubungan terhadap kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan juga keterampilan. Yang kedua yaitu ada faktor sosial, di mana faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan pada interaksi sosial, baik antar sesama karyawan maupun dengan atasannya. Yang ketiga itu ada faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan pada kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu serta waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, pertukaran udara, suhu, penerangan, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada faktor finansial, di mana faktor finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan, meliputi sistem besarnya gaji, jaminan sosial, jenis-jenis tunjangan, promosi, fasilitas yang diberikan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah dimensi dari job satisfaction. Menurut urutan 1995, dimensinya itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kepuasan kerja adalah suatu emosi yang merupakan respon terhadap situasi kerja. Tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan dan tercermin dalam sikap karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja ini dinyatakan dengan hasil yang sesuai atau melebihi dari yang diharapkan. Misalnya, karyawan ini bekerja secara maksimal dengan kemampuan yang dimiliki dan berharap mendapatkan reward yang sepadan. Yang ketiga, kepuasan kerja biasanya dinyatakan dalam sikap. Misalnya, karyawan ini semakin loyal pada perusahaan, bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi pada perusahaan, tertib dan mematuhi peraturan serta sikap-sikap lain yang bersifat positif. Selanjutnya, model pendekatan job satisfaction menurut Lutman tahun 93. Yang pertama ada pendekatan thesis, yakni pendekatan ini mengukur kepuasan karyawan dengan menghitung selisih antara apa seharusnya yang diterima dengan kenyataan yang dirasakan. Nah, kepuasan karyawan tergantung pada selisih antara apa yang didapatkan dengan perasaan atau persepsi yang telah dicapai melalui pekerjaannya. Yang kedua, yakni pendekatan keadilan, di mana pendekatan ini mengukur dengan membandingkan hasil rasio inputnya dengan hasil rasio input dari orang lain atau sejumlah orang bandingannya. Jika merasa rasio input seorang pekerja tersebut adalah sama atau sebanding, maka suatu keadilan dianggap didapat oleh karyawan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yakni pendekatan dua faktor, yang mana teori ini memandang kepuasan kerja dengan ketidakpuasan kerja merupakan suatu hal yang berbeda. Sikap seseorang terhadap pekerjaannya dipengaruhi oleh dua kelompok situasi, yakni kelompok satisfiers dan kelompok dissatisfiers. Selanjutnya, untuk cara pengukuran job satisfaction, yang pertama ada employee satisfaction survey and question, di mana karyawan mengisi survei kepuasan. Survei ini memberikan dasar pengukuran kepuasan karyawan. Untuk mendapat jawaban yang jujur, survei dilakukan secara anonim. Selanjutnya ada one-on-one meetings, yang mana pertemuan satu lawan satu untuk memperoleh jawaban yang lebih mendalam terkait kepuasan dan juga masalah yang sedang dialami karyawan. Selanjutnya ENPS atau The Employee Net Promoter Score, di mana hal ini menghitung berdasar respon karyawan terhadap satu pertanyaan. Misalnya dalam skala 0 hingga 10, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan perusahaan kami sebagai tempat kerja, di mana dalam cara pengukuran ini ada tiga kategori, yakni kategori pencela dengan skor 0 sampai 6, kategori pasif dengan skor 7 sampai 8, dan kategori promotor dengan skor 9 sampai 10. Dengan rumus perhitungan persentase pendukung dikurangi persentase penentang. Skor positif dianggap sebagai skor yang baik. Selanjutnya ada JDI atau Job Descriptive Index, di mana mengukur aspek kepuasan kerja, yang berarti bahwa peserta diminta untuk memikirkan aspek-aspek tertentu dari pekerjaan mereka dan menilai kepuasan mereka terhadap aspek-aspek tertentu tersebut.
Selanjutnya ada Employee Satisfaction Index atau ESI, yang mana karyawan menjawab beberapa pertanyaan untuk menentukan tingkat kepuasan karyawan, di mana dengan penilaian skor 1 sampai 10, di mana rumusnya yakni nilai rata-rata pertanyaan dibagi 3, dikurangi 1, dikali 100, kemudian dibagi 9. Lalu hasil angkanya yakni antara 1 sampai 100. Angka yang lebih tinggi menunjukkan jumlah karyawan yang lebih puas di tempat kerja tersebut. Selanjutnya yakni tingkat pergantian karyawan, di mana tingkat pergantian karyawan ini mengukur persentase karyawan yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu dengan rumus jumlah karyawan yang keluar pada periode tersebut dibagi rata-rata total karyawan dikali 100, di mana tingkat pergantian karyawan yang rendah dapat mencerminkan keterlibatan dan kepuasan karyawan yang tinggi atau kuat. Selanjutnya yakni tingkat ketidakhadiran dengan mengukur frekuensi ketidakhadiran karyawan yang tidak direncanakan dengan rumus total hari absen tidak terencana dibagi total hari kerja yang mana dikali 100. Tingkat absensi yang rendah merupakan indikasi tingginya keterlibatan dan kepuasan karyawan. Baik, yang berikutnya ada dampak kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja ini memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap kinerja dan perkembangan organisasi. Nah, berikut beberapa dampak dari kepuasan kerja. Yang pertama itu ada peningkatan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk bekerja secara maksimal. Mereka menunjukkan antusiasme, fokus, dan semangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Poin selanjutnya itu adalah penurunan turnover intention atau keinginan untuk mengundurkan diri. Ketika karyawan merasa puas, mereka itu cenderung bertahan lebih lama di tempat kerja dan tidak mencari peluang di tempat lain. Ini penting bagi organisasi agar tidak terus-menerus kehilangan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan komitmen organisasi. Karyawan yang puas biasanya itu merasa memiliki hubungan emosional dengan tempat kerjanya. Mereka tidak hanya bekerja untuk gaji, tetapi juga ingin berkontribusi dan berkembang bersama organisasi. Yang keempat yaitu ada kesejahteraan psikologis. Lingkungan kerja yang mendukung dan memuaskan mampu menurunkan tingkat stres, kelelahan emosional, dan juga burnout. Yang kelima yaitu ada kepuasan kerja itu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Dalam sektor pelayanan seperti rumah sakit, itu karyawan yang puas itu cenderung lebih ramah, sabar, dan juga peduli terhadap pelanggan. Berikutnya adalah strategi untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berbicara tentang keresahan, kekhawatiran, dan menghargai apapun pendapat karyawan mengenai kemajuan dari organisasi. Yang kedua, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga membuat karyawan merasa dihargai dan memiliki kontribusi secara langsung terhadap perusahaan. Yang ketiga, mengapresiasi prestasi dan momen penting dari karyawan melalui ucapan terima kasih atau hadiah kecil yang dapat meningkatkan rasa dihargai dan loyalitas. Dan yang keempat, menyediakan fleksibilitas jadwal kerja, cuti yang memadai, dan perhatian pada work-life balance, sehingga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya merupakan contoh studi kasus yang kami ambil, yakni pada penilaian kepuasan karyawan pada sistem pengelolaan organisasi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Nah, pada tabel pertama ini merupakan hasil penilaian karyawan pada indikator Job Description Index di RSUD Dr. Sutomo pada tahun 2017, di mana pada tabel ini menggambarkan ada 6 indikator yang digunakan, di mana ada gambaran umum, kondisi pekerjaan, pendapatan, peluang naik jabatan, kualitas supervisi, dukungan rekan kerja, dan kondisi pekerjaan. Di mana tabel 1 menunjukkan hasil penilaian karyawan. Dilihat bahwa sebagian besar karyawan berpendapat gambaran umum kondisi pekerjaan ini adalah baik dengan nilai 78,9%. Hanya sedikit responden yang menyatakan gambaran umum kondisi pekerjaan di RSUD Dr. Sutomo sangat buruk, yakni dengan nilai 0,5%. Selain itu, pada indikator pendapatan dan kompensasi yang diterima, sebagian karyawan memberi penilaian baik 59,1%. Namun masih ada sebesar 36,5% yang menilai buruk dan sangat buruk. Selanjutnya, pada tabel 2, yakni penilaian kepuasan karyawan secara komposit pada sistem pengelolaan organisasi di RSUD Dr. Sutomo dengan 4 kategori, yakni sangat tidak puas, puas, dan sangat puas, yang mana menunjukkan bahwa sebagian besar dengan nilai 80,6% karyawan di RSUD Dr. Sutomo menilai secara komposit puas terhadap pengelolaan organisasi di RSUD Dr. Sutomo. Namun, terdapat 12,3 menyatakan tidak puas. Dari dua tabel tadi dapat dilihat bahwa penilaian tingkat kepuasan karyawan pada sistem pengelolaan organisasi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya dilakukan menggunakan indikator Job Description Index atau JDI, di mana JDI adalah suatu kuesioner yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kepuasan kerja. Hasil dalam beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kepuasan kerja dapat menurunkan turnover atau absenteisme. Dampak akhir dari tidak adanya kepuasan kerja bagi karyawan adalah terjadinya turnover, di mana turnover ini terjadi ketika karyawan meninggalkan organisasi dan harus diganti. Turnover merupakan masalah yang berdampak pada biaya organisasi. Baik, yang selanjutnya itu ada kesimpulan di mana kepuasan kerja atau job satisfaction merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang mencerminkan sikap emosional karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, fisik, dan finansial, serta memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, loyalitas, dan kesehatan karyawan. Pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, pertemuan personal, JDI, ESI, dan ENPS. Studi kasus di RSUD Dr. Sutomo menunjukkan bahwa mayoritas karyawan itu merasa puas terhadap sistem pengelolaan organisasi
Meskipun masih ada aspek seperti kompensasi yang perlu ditingkatkan. Kepuasan kerja yang baik terbukti dapat meningkatkan kinerja, menurunkan turnover, dan mendukung kesejahteraan psikologis. Dan yang berikutnya itu ada saran di mana untuk meningkatkan kepuasan kerja, organisasi itu sebaiknya memperkuat komunikasi dua arah dengan menciptakan ruang dialog terbuka antara manajemen dan karyawan, seperti melalui forum diskusi atau pertemuan rutin. Selain itu, sistem kompensasi dan penghargaan perlu dioptimalkan agar karyawan itu merasa dihargai secara adil atas kontribusinya. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, inklusif, dan mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi juga menjadi langkah penting dalam menurunkan tingkat stres dan meningkatkan loyalitas. Karyawan juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki kontribusi nyata terhadap kemajuan organisasi. Evaluasi kepuasan kerja secara berkala menggunakan alat ukur yang valid seperti JDI atau ASI perlu dilakukan untuk memantau tingkat kepuasan secara objektif dan segera melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang masih dirasa kurang. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.